Halo Sana. Jumpa lagi dengan kita berdua. Istri Syafoni. Suami saya Riki. Dan kami Pasutri Touring. Oke, jadi pagi ini kita akan bergerak meninggalkan Bali dan juga meninggalkan Patra. Nyaman banget, ya senyaman banget di sini. Jadi ya, tapi sekarang mau nggak mau kita harus melanjutkan perjalanan. Semoga ada rezeki buat nginep lagi di sini suatu saat nanti. Dan ya thumbs up sih buat Patra Balinya. Nah, sekarang kita siap-siap mau check out. Habis itu kita langsung lanjut jalan. Oke? So, check it out. Caca Tarui. Tapi sebelum start riding hari ini, paginya kami breakfast dulu di The Teratai Restaurant. Pilihan menu breakfast di The Patra Bali Resort and Villas ini sangat lengkap, mulai dari appetizer, main course, dan dessert. Semua tersedia. Variannya pun beraneka ragam, mulai dari jajanan pasar khas Nusantara hingga berbagai pilihan hidangan mancanegara. Belum lagi pilihan minuman, mulai dari kopi, teh, hingga aneka jus juga tersedia. Seating areanya juga sangat nyaman. Ada pilihan untuk area indoor dan outdoor. Bahkan outdoornya pun terbagi dua, untuk yang smoking dan non-smoking area. Pokoknya suasananya nyaman banget, membuat kita betah untuk berlama-lama di sini sambil menikmati hidangan yang lezat. Hai. Ini kita kita mau sarapan di sini masih di Patra. Kita mau sarapan dan di sini lengkap banget. Gak nyesel lah nginep sini. Apalagi dapat diskon voucher gitu kan. Iya. Dan lengkap banget ininya. Ada macam-macam lah. Dan yang Koriki paling seneng nih? Ya, kopinya nih di sini pakai mesin kopi espresso, ada baristanya sendiri. Jadi bukan kopi yang dicerek gitu. Itu ada juga sih, tapi bisa pesan yang ya, ininya kopi yang espresso base-nya proper. Pilihan jusnya lengkap, apanya semua makanannya banyak sih. Istrinya juga banyak. Ya, dia kita makan dulu. Caca Tarui. Oke, kita mau lanjut perjalanan Caca Tarui. Thank you Patra Bali. Mari. Benar-benar pengalaman yang menyenangkan buat kami bisa menginap di The Patra Bali Resort and Villas ini. Kalau bukan karena poin dari aplikasi My Pertamina, kayaknya nggak mungkin deh kami bisa nginap di sini. Thank you My Pertamina. Oh ya, by the way, buat yang baru ketemu kami di video ini, saat ini kami sedang dalam perjalanan touring Jakarta Laratuka PP menggunakan motor Yamaha NMAX Turbo. Ikuti terus ya perjalanan kami, dan jangan lupa di-subscribe dan bunyiin loncengnya juga, supaya tahu tiap ada video baru dari kami. Sebelum lanjut kita makan siang dulu di nasi Banjar Mbok Nang. Ini rekomendasi dari teman sih. Kita belum tahu kayak gimana. Jadi kita mau coba aja dulu. Jadi ternyata ini nasinya enak banget. Dan saking enaknya kita lupa keluarkan kamera. Tapi nanti lah pas arah pulang kan kita kembali lagi, mungkin nanti kita ini. Tapi ini non halal sih. Ya. Ya udahlah. Tuh, nasi Banjar Mbok Mang. Wes lah, kita lanjut dulu. Kita mau ke tempat kita istirahat dulu sambil nunggu kapal. Yuk. Oke. Caca Tarui. Caca Tarui. Oke, sana. Jadi kita
kita tuh nyebrang ke Lomboknya itu jadinya malam jam 9-an karena kita nunggu kapalnya yang lumayan bagus lah, karena kan udah berapa kali kita nyebrang Bali Lombok, Lombok Bali itu selalu dapat kapalnya yang agak kurang bagus dan kita kurang nyaman juga, apalagi kan gelombangnya selalu tinggi ke antara Bali Lombok ini. Nah, jadi kapal yang bagus yang kita incar itu jadwal jam 9 malam. Nah, jadi dari tadi tuh kita jalan, kita tuh arah Nusa Dua ke villa temannya saya nih, Bro Indra. Halo bro. Jadi nih teman sekolah waktu Padang dulu, dia udah di Jakarta, tapi pas lagi ada di Bali juga. Jadi kami istirahat di sana sambil nunggu waktu, karena kan dari penginapan tadi udah harus check out kan. Nah sekarang sudah jam 6:30 Wita. Nah habis ini kita lagi makan ya di salah satu warung lah di sini di Masjid di Nusa Dua. Habis ini kita baru lanjut jalan lagi untuk nyebrang ke Lombok. Ya kan ibu? Karena ibu Poni ini paling tidak tahan dengan ayunan di kapal, jadi kita terpaksa harus cari kapalnya yang paling nyaman dulu supaya tenang dia, tenang. Ya begitulah. Ini udah selesai makan sini. Di sini baru kita lanjut. Thank you Bro Indra udah ngasih villanya buat kita istirahat. Siap. Ya wes, cacat taruh. Dari kawasan Nusa Dua, lewat jalur tol Bali Mandara, kami pun mulai bergerak menuju ke Pelabuhan Padang Bayi. Buat yang belum tahu, saat ini jalur tol Bali Mandara merupakan satu-satunya jalur tol berbayar di Indonesia yang bisa dilalui oleh sepeda motor. Untuk biaya tolnya Rp5.500, bisa menghemat 10 hingga 15 menit perjalanan dari Nusa Dua ke bypass Ngurah Rai di area Pesanggaran. Ini dengan asumsi kedua jalur sedang lancar ya. Jika jalur biasa macet, selisihnya bisa lebih lama lagi. Nah, menurut Sana, worth it nggak harganya? Tuliskan pendapat Sana di kolom komentar ya. Meski istilahnya motor boleh masuk tol di sini, seperti yang Sana bisa lihat, kita tidak bisa bebas berkendara seperti di tol pada umumnya. Untuk motor jalurnya khusus. Dan jujur aja, kami merasa seperti mobil Tamiya kalau riding di sini. Keluar jalur tol, kita masuk ke jalur bypass Ngurah Rai dan kemudian masuk ke jalan bypass Ida Bagus Mantra, melewati Kabupaten Gianyar, Klungkung, hingga masuk ke Kabupaten Karangasem. Di sini kami mampir sebentar ke minimarket untuk membeli bekal selama di kapal. Soalnya durasi perjalanan feri dari Pelabuhan Padang Bayi Bali ke Pelabuhan Lembar Lombok cukup lama. Bisa sampai 4 hingga 5 jam. Biasanya dulu di loket ini nih baru kita bisa beli tiket. Tapi sekarang Pelabuhan Padang Bayi ini sudah terintegrasi dengan aplikasi Verizi. Jadi lebih memudahkan kita. Dan di sini udah tinggal langsung masuk aja dan tunjukin bukti pembeliannya di loket pemeriksaan. Terima kasih. Ada gue ya, Mbak? Sangkut ada yang Iya, ngantrinya panjang sana. Ini aja tadi kita udah setengah jam ya nunggu ya. Memang nunggu kapalnya sih, itu kapalnya sebenarnya tuh baru datang kalau kelihatan nggak ya. Nah, lagi ini ya. lagi unloading ya, bongkar muatan penumpang yang sebelumnya. Ini kita tuh panjang banget sampai ke depan. Untung nggak hujan. Kalau hujan PR juga nih. Bilangin harusnya cerah sih, dan semoga gelombangnya aman. Ya, sejauh ini sih kalau lihat laut sih tenang ya. Ya, semoga
Haha. Oke, Sana. Sekarang ini kita sudah di kapalnya. Sebenarnya udah dari tadi sih. Cuman ini kita baru dapat tempat. Mungkin sekitar 10-15 menit yang lalu ya. Kita baru dapat tempat di dalam. Nah, jadi dari tadi tuh penuh sebenarnya. Jadi karena orang-orang udah ambil duluan nih. Misalnya kayak gini. Tuh. Jadi udah langsung Satu baris. Iya, satu orang satu baris. Udah langsung pada tidur gitu. Jadi yang lainnya nggak kebagian termasuk kita lah. Nah akhirnya setelah berkeliling kapal baru dapat nih. Dan ternyata ini kapalnya tuh kapal apa? Yang Koko cari itu apa yang itu tuh? Kan maunya yang punyanya DLU ada nih Dharma Ferry 8. Kata infonya itu yang bagus. Ternyata ini dapatnya apa? Caitlin apa gitu. Nah ternyata si Dharma Ferry itu yang tengah malam, jadi bergeser jadwalnya. Ya udahlah, kita udah sengaja nunggu ini malah salah masuk, nggak mungkin keluar lagi. Ya udah pasrah lah. Pagi Sana. Aduh. Jadi pokoknya kita kemarin tuh udah langsung ketiduran karena emang kecapean juga seharian kan. Kita kira-kira berangkat kemarinnya itu start kapalnya itu sekitar jam setengah 11, jam 11 dan sekarang sudah jam 4, jadi ya 5 jaman lah berarti. Iya. Ini masih belum sih. Belum nyadar tuh. Kapalnya masih jalan sampai sekarang. Iya. Nih. Mana? Kita liatin di sini. Nah, ini apa daerahnya? Harusnya masih ada, kapalnya masih jalan sebenarnya. Tapi kita udah bosan banget di atas, jadi ya kita turun aja dulu. Biar dapat angin juga, soalnya di atas kan terkurung anginnya, angin AC, dan AC-nya juga nggak seberapa sih, panas. Iya, sama aja kayak nggak pakai AC kayaknya tuh. So ya, perkiraan ya mungkin masih ada setengah jam sampai sejam lagi baru kita beneran bisa keluar. Soalnya motor kita juga posisinya begini, turunannya itu ke sana. Nah ini motor kita paling depan di sini. Jadi harus tunggu motor-motor lain keluar dulu baru motor kita bisa keluar. Ya, itulah. Akhirnya setelah menunggu cukup lama kita bisa keluar dari kapal. Kalau dihitung-hitung totalnya kami lebih dari 6 jam berada di kapal ini. Tapi setelah dipikir-pikir ada bagusnya juga kami lama di kapal. Soalnya kalau kecepatan sampai di Lomboknya, kami juga pasti bingung mau kemana di Lombok. Kalau sampainya saat masih gelap, masih pagi banget. Woi, akhirnya mendarat di Lombok. Terakhir 2022 ya.
Keluar dari pelabuhan, kami mampir sebentar di minimarket untuk sarapan. Lalu setelah hari sudah semakin terang, baru kami mulai bergerak dari Lembar menuju kota Mataram. Nah, sanak semua, silakan nikmati aja suasana riding pagi di Lombok Barat ini. Sana. Nah, jadi tadi itu kami sampai di Mataram kan istirahat dulu. Kebetulan ada hotel yang bisa early check-in banget. Nah, habis itu nih sekarang kita mau kuliner dulu, makan siang. Lapa paru ilita. Yo. Nah, mari kita explore, yuk. Dan kita sudah sampai di tempat makannya, namanya Sate Remiga Haji Sinasek. Nah, yang pasti kita pesan sate. Udah lah ya, kita lapar, kita makan dulu. Yuk. Dari Sate Remiga Haji Sinasek, kami mengarahkan NMAX Turbo yang kami pakai menuju ke satu tempat yang sudah jadi incaran kami kalau riding ke Lombok ini. Ada yang bisa tebak kami kemana? Oke, Sana, kita sudah sampai di tempat tujuan kita. Tadi hujannya benar-benar cuman buat ngebasahin sebentar. Ini sih masih hujan tapi cuman gerimis, nggak lebat. Yang tadi itu ya lumayan, hanya beberapa detik tapi bikin basah kuyup. Dan kita ada nih PT Karya Iwin Insani. Nah, ini tempat apa? Mari kita lihat. Nah, ini dia nih Kak Iwin. Ya, ownernya. Foundernya ya Kak ya, berarti ya. Nah, ini boleh dijelaskan PT Karya Iwin Insani ini apa Kak? Produsen skincare natural berbahan baku lokal di Lombok Barat. Beneran lokal dan beneran pabrikan sendiri. Pabrikan sendiri. Bukan maklon dari Cina terus di branding. Hanya minyak kelapa dari Lombok Utara. Terus ada mentega tangkawang dari Kalimantan. Ada juga beeswax dari Lombok Barat, Sumbawa, Sulawesi. Ada lemongrass oil dari Sumbawa sama Lombok Barat. Banyak juga sih yang lain, tapi itu yang bahan utama. Oh ya, soalnya kan banyak nih merek-merek kosmetik skincare yang ngakunya brand Indonesia, aslinya padahal pabrikannya dari Cina, di branding di sini. Iya. Kakaknya pasti nggak berani ngomong. Nggak berani ngomong. Kami yang ngomong begitu. Nah, ini jadi
Ini macam-macam ya Kak? Ini semua homemade istilahnya beneran produksi lokal sendiri di sini. Iya. Wah, keren. Apa nih Kak yang best seller? Nah, yang best sellernya apa? Ada sunscreen SPF 30. Ini ada SPF 50-nya, tapi aku cariin dulu, nggak ada kayaknya di luar. Oh, oke. Lalu Terus apa ada lagi? ini ada after sun. Jadi kalau habis berenang terus kulitnya kebakar pakai ini biar nggak perih, nggak cenut-cenut. Mantap. Ya. Oke. Ini jadi sedikit backstory. Waktu itu ada pameran DXI Ya. di Senayan. Gitu. Lalu Foni jalan-jalan ketemulah sama Kak Iwin ini. Nah, dari situ kita jadi tertarik buat yaudah nanti kita ke Lombok ya. pas ke Lombok kita mampir. Nah, inilah backstory-nya. Nah, seperti itu. Kalau ada teman-teman yang mungkin tertarik mau beli, bisa beli di mana Kak? Di website ada, di Shopee ada. Websitenya Iwani.id. Iwani.id, Shopee-nya Iwani. oh Iwani Iwani juga. juga, Oke, ya. berarti atas nama brandnya itu mana sih? Ini. Brandnya itu? Ya. Brand nih Iwani yang ini. Oke. Dukung UMKM lokal kita guys. Ya, ini asli dari Lombok dengan bahan-bahan yang Iya. natural semua. Oke, kita mau lanjut ngobrol-ngobrol dulu sama Kak Iwinnya. Ya, gitulah pokoknya. Ya, Caca taruh. Oke. Yo, menarik sekali bincang-bincang sama Kak Iwin tadi. Dan sekarang kita mau lanjut perjalanan explore kota Mataram. Caca Tarui. Caca taruh. Yuk sana, kita sudah di daerah Cakra ini. Tadi kita dapat rekomendasi dari, jadi sebelum dari tempat Iwani tadi, kita sempat ngopi dulu di satu roastery. Nah, habis itu kita tanya-tanya sama baristanya yang di sana, rekomennya apa yang orang lokal Lombok sendiri suka. Nah, mereka rekomendasikan ini, warung ini baru Taliwang. Yes. Jadi kita mau coba makan di sini dan kalau approve kita tempel nanti Maxtical Foodie-nya. Jadi karena ini rekomendasi dari Maxtical Foodie buat teman-teman yang main ke Mataram. So, mari kita coba. Yuk. Jadi, kita pesan yang mana? Ayam Taliwang sudah pasti. Ya, Kita ayam pesan Taliwang, yang, tapi yang pedas manis. Kita tipisin pedasnya dikit karena Koriki nggak bisa terlalu pedas. Ya. Terus Bukan nggak bisa terlalu pedas, tapi karena memang sensitif lidahnya, perih kena minyak cabai itu. Jadi ya mau nggak mau. Padahal suka pedas sebenarnya. oke, lalu sayurnya pelecing Pelecing ya. Apa lagi? sama sate jeroan. Sate Nanti jeroan. kita lihat kalau udah datang. Iya. Oke. Hampir lupa sana. Ini yang mantap nih ayam Taliwangan nih. Itu sate juga. Ini ya lembut ya, enak ya. Mantap. Jadi ini kayaknya prof ya, bakal kita tempelin Maxtical Foodie. Approve, kita tempelin stiker Maxtical
Alfudi. Caca taruh. Yang pengen tahu lebih lengkap tentang ayam taliwang ini, bisa cek di Instagram kami ya. Rekomen banget tempat ini. Halo sana. Jadi itulah ceritanya hari ini kita kemarin dari Bali pagi. Habis itu banyak terskip karena memang tidak banyak konten juga. Terus kita nyebrang ke Lombok dan sepanjang hari ini kita explore Kota Mataram. Yes. Sebenarnya masih banyak yang bisa dieksplor. Sudah tuh tadi juga sebenarnya ada beberapa UMKM yang menarik, tapi kan kalau kami paksakan eksplor saat ini juga tidak kuat perut kami, dan kalau kami cuma pura-pura ngontennya aja kan tidak jujur pula, tidak ya gimana lah pokoknya itu nanti kan susah pula kami itu. Nah jadi ya sabar dulu buat eksplornya, termasuk juga UMKM yang udah ngasih list ke kami. Ya keterbatasan lah, kami belum bisa datangin semuanya. Semoga nanti pas balik bisa dicicil semoga ya. nanti bisa ini, karena tadi mikirnya kayaknya kita pas arah pulang kita akan stay lebih lama di Mataram ini biar bisa explore lebih banyak UMKM-nya. Ya itunya sih. Kayaknya video kali ini motorannya nggak banyak ya. Iya. Nggak terlalu panjang. Karena jadi udah habis waktu di kapal juga sih. Di kapal juga kita nggak terlalu konten juga karena mabok. Wah, ombaknya Ya, lumayan. jadi gitulah. Dan besok kita sebenarnya perjalanannya juga akan singkat, cuman dari Lombok Barat mau pindah ke Lombok Timur. Ya. Seharusnya bisa langsung kalau mau nyebrang, cuman kita besok itu mungkin akan banyak berhenti juga mengunjungi beberapa spot. Mudah-mudahan sih ya bisa. Kita belum tahu gimana ceritanya besok. So, ya udahlah, lihat aja di video besoknya. Yep. So, kayaknya sampai sini dulu video kita Yoi. kali ini. Sampai ketemu di video kita berikutnya. Tentunya masih bersama kami. Mas Sutri Turing. Bye-bye. Bye-bye.